Pelaksanaan Sidang Majelis Sinode Istimewa Gemim ke-78 sukses digelar. Bertempat di Waleneto Minahasa Tondano, Selasa 17 Mei 2016, dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dr. Yasona Lauli SH MSc, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe SE, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Odita Huta Barat MTH, Ketua DPRD Sulawesi Utara Andre Ango, Forkopimda Sulawesi Utara, Ketua Sinode Gemim Dr. HWB Sumakul, Bupati Wali Kota se-Sulawesi Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa Dr. Olga Sayosingko MHum, serta para pejabat, tamu dan undangan lainnya. Kegiatan sidang yang akan membahas perubahan tata gereja dan penetapan kredo Gemim diawali dengan ucapan selamat datang oleh Bupati Minahasa, Dr. Andes Yanco Wawiling Sayo MSI, yang sekaligus adalah Ketua Umum Panitia Pelaksana. Berikut liputannya. Atas nama panitia, pertama menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan seluruh kita yang hadir. Memberi apresiasi atas Perdana Menteri boleh datang dengan segala kesibukan, dan ini adalah catatan sejarah gereja kami bahwa Bapak Menteri bersedia hadir, merelakan waktu untuk bisa bertemu dengan seluruh hamba Tuhan yang ada di seluruh wilayah Gereja Masih Injili Minahasa. Ini merupakan satu kehormatan yang penting untuk kita catat dalam gereja kami. Bapak Menteri, bahkan pemerintah, bahkan mungkin kita semuanya ada memohon dukungan, memohon keputusan apakah rekomendasi oleh sidang ini agar supaya memberikan penguatan Bapak Presiden RI Bapak Jokowi untuk bisa menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, dan itu bagian dari penguatan NKRI. Yang berikut memohon Bapak Menteri hari ini hadir dan memberikan pengarahan sambutan kepada peserta sidang, sehingga sidang hari ini menjadi sidang yang agak lain dan menjadi berkat bagi Sulawesi Utara dan juga sebagai Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan saya sebagai panitia menyampaikan terima kasih, salut apresiasi bagi seluruh peserta sidang yang telah datang di tempat ini, dan berterima kasih karena Kabupaten Minahasa dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang Majelis Sinode Istimewa tahun 2016. Beberapa waktu yang lalu dilaksanakan juga sidang pemilihan pimpinan sinode, dan tempat ini menjadi tempat bersejarah bagi gereja. Sudah 2 kali dilaksanakan sidang besar Gereja Masih Injili di Minahasa. Terima kasih, memberkati kita semua. Shalom, pakat Tuhan, Bapak kami. Hanyalah salah satu batu fondasi gereja. Ia juga bukan batu penunjuk, apalagi satu-satunya batu dalam tatanan gereja. Pada saat Paulus menggambarkan pelayanan misinya, dia berkata, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Mau memang kuat, ibarat pintu gerbang sebuah kota, namun ia tetap tidak berkuasa atas gereja Tuhan. Apa maksud kalimat ini? Pernyataan ini sebaiknya ditafsirkan dalam kaitan dengan perikop sesudah pembacaan kita tadi. Pasal 16 ayat 24 sampai 28. Tuhan memberitahukan sebuah harga pemberitaan, yaitu kematian, memikul salib dan kehilangan nyawa. Sebab walaupun manusia bisa membunuh tubuh kita, namun jiwa kita tetap tidak akan pernah hilang. Kita bahkan akan menerima kualitas kehidupan kekal yang indah
dalam seluruh sidang Majelis Sinode Istimewa Gemim hari ini dan hari-hari selanjutnya akan menghasilkan langkah-langkah strategis dan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Sinode Gemim dapat terus meningkatkan pelayanannya dan Provinsi Sulawesi Utara dikenal dengan Torang Semua Bersaudara. Artinya disinilah laboratorium kerukunan terwujud. Dan kami berharap Provinsi Sulawesi Utara dengan kemajemukannya, dengan pluralitas suku, agama, bahasa, dan budaya akan menjadi salah satu contoh dan teladan bagi provinsi-provinsi lain, karena disinilah Kristus hadir. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang sampai hari ini selalu bekerja bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap kegiatan dalam rangka pembinaan masyarakat, dalam rangka menopang pembangunan dan program-program pemerintah Sulawesi Utara. Bapak Ibu, saya juga atas nama pemerintah ucapkan apresiasi kepada Ketua Panitia tadi dalam awal mengajak kita bersama untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Presiden untuk mendatangani keputusan Presiden dalam rangka menjadi suatu keputusan untuk hari lahirnya Pancasila. Ini perlu bagi kita Bapak Ibu, karena agar supaya tidak ada lagi orang menafsirkan tentang Pancasila kita ke depan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengajak kita semua bersama-sama, gereja dan pemerintah, marilah kita selalu beriringan di dalam mensejahterakan rakyat yang kita cintai, khususnya rakyat yang ada di Sulawesi Utara. Karena pemerintah kepanjangan tangannya adalah gereja di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Saya kira Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah gereja yang sangat besar di negara tercinta Republik Indonesia, walaupun hanya berada di wilayah yang ada di Minahasa, bukan ada di mana-mana. Karena hal inilah yang membawa kita ke depan agar supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, sehingga jemaat Gereja Masehi di Minahasa merasakan peran pemerintah di Sulawesi Utara. Ini sangat penting karena kita tahu persis peran gereja-gereja yang ada, sinode yang ada di Sulawesi Utara selalu bekerja sama dengan baik, sehingga peran pemerintah dan sinode dan gereja yang ada di Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan dunia dewasa ini telah memperhadapkan gereja pada suatu kondisi pelayanan yang semakin berat dan kompleks. Gereja semakin dituntut untuk kontinu melakukan penataan dan pembenahan di berbagai aspek agar tatanan kehidupan umat Tuhan tidak terbuai dengan kondisi yang dapat mengakibatkan merosotnya kualitas iman jemaat, serta semakin memudarnya motivasi untuk mengikuti Tuhan yang pada akhirnya dapat merusak identitas para pengikut Kristus. Realitas ini tentunya menjadi tantangan yang harus diantisipasi dan dicarikan solusi yang konkret oleh setiap organisasi pelayanan gereja, termasuk di dalamnya Gereja Masehi Injili Minahasa, yang merupakan salah satu institusi ilahi dalam melakukan tugas pelayanan penginjilan untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaannya. Di samping itu, Gemim juga turut berkontribusi aktif dalam mensolusikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Hal ini dapat terwujud karena Gemim senantiasa berani menentukan langkah untuk melakukan
terobosan baru yang kreatif dan inovatif yang terakomodasi dalam berbagai program kerja organisasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan sidang Majelis Sinode Istimewa saat ini menjadi semakin tepat dalam rangka mengintrospeksi, mereposisi, mengevaluasi, bahkan menata kembali berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, terlebih khusus tata gereja Gemim dalam semakin kompleks. Di samping itu, untuk lebih mempererat ikatan persatuan dan persaudaraan antara pimpinan jemaat sesinode Gemim sebagai bentuk aktualisasi dari komitmen dan tekad untuk senantiasa bergandengan tangan dalam mengemban misi pelayanan. Apalagi saat ini kita di tengah-tengah kehidupan diperhadapkan dengan masyarakat yang begitu kompleks, dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, tentang banyaknya narkoba, banyaknya kejahatan seksual, banyaknya hal-hal yang menggerogoti kehidupan kita bermasyarakat. Maka sebagai bagian masyarakat Indonesia, Gereja Masehi Injili di Minahasa mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama pemerintah dan komponen bangsa lainnya mensikapi dan mencari solusi terbaik dari krisis sosial yang saat ini melanda kehidupan bangsa kita. Partisipasi umat Kristen di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa diharapkan untuk melayani masyarakatnya, dan kita berharap Tuhan akan memberkati usaha kita tersebut. Disinilah gereja sangat berperan dalam merevitalisasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Gereja berdampingan dengan negara sebagai pencerah, pemberi terang dan pengharapan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, gereja juga harus berperan aktif dalam gerakan menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum negara, seperti pelanggaran HAM, korupsi, radikalisme, ketidakadilan, dan sebagainya. Gereja harus membawa suara-suara kenabiannya. Bapak Ibu sekalian, dunia mungkin akan tampak semakin jahat dan buruk, tetapi gereja Tuhan tidak boleh tinggal diam melihat kondisi ini. Justru gereja harus berbuat dan melakukan yang lebih baik. Oleh karenanya kami menyambut baik sidang Majelis Sinode Istimewa ke-78 ini mencoba menajamkan visi misinya, mengikuti dan menjawab tantangan zaman, merubah tata gerejanya untuk merespons bagaimana kehadiran gereja Tuhan di tanah air, bagaimana kehadiran gereja Gemim menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Gereja Gemim telah memberikan sumbangsi yang besar sejak misionaris datang di tanah Provinsi Sulawesi Utara. Gereja-gereja, misionaris gereja, baik di Tanah Batak, baik di kampung saya di Nias, tidak saja membawa terang ilahi, tetapi juga membawa misi pendidikan dan kesehatan.